قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjut sifat sholat Nabi dari Manhajus Salikin, membaca surat setelah Al-Fatihah. Pembahasan fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab sholat, sifat sholat Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa yaqra'u ma'aha firraq'ataini al-ulayaini minar rubaiyati was-sulasiyati suratan. Lalu membaca setelah surat Al-Fatihah satu surat pada 2 rakaat pertama dalam solat yang 4 dan 3 rakaat. Baik. Wa yaqra'u ma'aha, dan membaca bersamanya firraq'atainil ulayaini, yaitu pada membaca bersama Al-Fatihah. Artinya setelah Al-Fatihah kita baca surat lagi pada 2 rakaat pertama dari solat yang rubaiyah yang 4 rakaat, atau solat sulasiyah yang 3 rakaat, baca satu surat. Nah, sekarang kita lihat disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Disunahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat lainnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, wa in lam tazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zitta fahuwa khair. Jika engkau tidak menambah selain surat Al-Fatihah, maka itu boleh. Adapun jika engkau menambah lebih dari itu, maka itu lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, setelah baca surat Al-Fatihah disunahkan baca surat yang lainnya. Yang wajib itu baca surat Al-Fatihah. Sedangkan baca surat lain hukumnya sunnah. Makanya Nabi SAW, Abu Hurairah, ini perkataan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah katakan, wa illam tazid ala ummil Qur'an. Jika kamu tidak menambah, berarti cuma baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Jadi nama lain Al-Fatihah itu macam-macam. Ada As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ada Ummul Quran. Ada beberapa penyebutan. Nah, di sini jika engkau tidak menambah kecuali Al-Fatihah saja, artinya dia cuma baca Al-Fatihah saja, ajza'at, maka itu sudah cukup atau masih boleh. Wa in zitta fa huwa khair. Namun jika engkau nambah lagi selain Al-Fatihah, baca surat lagi setelah Al-Fatihah, maka itu lebih baik. Nah, ada keterangan di bawah. Maka yang diwajibkan adalah membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, baca surat Al-Fatihah wajib. Namun surat setelah itu hukumnya sunnah. Terus pada 2 rakaat pertama dari solat yang 4 rakaat, yaitu solat zuhur, solat asar, solat isya, juga solat yang 3 rakaat, yaitu solat maghrib, bagi imam, makmum, serta orang yang solat sendirian, wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam pernyataan di atas. Nah, di sini untuk solat ini bagi 3 ini ya, imam, makmum, sholat sendirian. Bagi imam, makmum, sholat sendirian, dia berada di rakaat pertama, kedua. Untuk sholat yang 4 rakaat, berarti sholat zuhur, asar, isya, atau sholat yang 3 rakaat, yaitu maghrib, maka dia disuruh baca Al-Fatihah. Kalau Syekh Sa'di, makmum juga disuruh baca Al-Fatihah. Sudah saya terangkan kemarin. Namun kemarin ada penguatan pendapat kalau makmum bisa memilih, ya, cukup mendengar imam saja, bacaan imam jadi bacaan makmum. Namun kalau Syekh Sa'di katakan, ya, kalau makmum suruh baca juga. Nah, terus sedangkan untuk surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah,
Sedangkan untuk surat setelah Al-Fatihah diperintahkan untuk imam dan orang yang sholat sendirian saja. Dalilnya adalah hadis di bawah ini. Nah, sedangkan untuk surat setelah Al-Fatihah, ini makmum tidak disuruh lagi. Walaupun tadi dia disuruh baca Al-Fatihah, misalnya makmum tadi memilih pendapat baca Al-Fatihah ya. Namun kalau untuk baca surat setelah Al-Fatihah, dia tidak disuruh lagi. Berarti dia cuma menyimak imam, dia cuma mendengarkan imam saja. Yang disuruh berarti imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini al-ulayaini min sholati dzuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyati wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fir rak'atil ula min sholatis subhi wa yuqassiru fis saniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan 2 surat yang beliau panjangkan pada yang pertama dan lebih ringan pada yang kedua. Kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut. Dalam sholat asar beliau membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat, lalu beliau panjangkan yang pertama. Dalam sholat subuh beliau memanjangkan rakaat pertama dan lebih memperingan rakaat kedua. Nah, lihat di sini sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur, beliau juga baca 2 surat. Namun pada rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Berarti sifat sholat Nabi SAW itu yang rakaat pertama lebih lama, baru ke rakaat kedua lebih ringan lagi, baru terus-terusnya lagi. Kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut. Jadi kadang beliau jaharkan, padahal ini sholat zuhur tadi. Dalam sholat asar beliau baca surat Al-Fatihah 2 surat lagi, lalu beliau panjangkan yang pertama. Dalam sholat subuh beliau memanjangkan rakaat pertama dan lebih memperingan rakaat kedua. Nah, terus para ulama seperti disebutkan dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Fathul Bari karya Ibnu Rajab bersepakat bahwa disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama, dan disunahkan kadang-kadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Lihat, ijma, sepakat. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, juga Ibnu Rajab. Jadi kitab Fathul Bari itu ada yang ditulis oleh Ibnu Hajar, ada juga yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Jadi berbeda penulis, walaupun kitabnya sama. Nah, ini bersepakat bahwa disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Jadi baca surat setelah Al-Fatihah itu ijma, sepakat ulama. Namun bagaimana rakaat ketiga dan rakaat keempat? Apa boleh baca surat lagi? Nah, di sini diterangkan masih boleh. Namun kadang-kadang. Kalau kadang-kadang boleh, karena ada beberapa riwayat kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, Nabi SAW pernah baca setelah tadi 2 rakaat pertama tadi, rakaat 3, rakaat 4 itu beliau sempat baca surat 15 ayat. Berarti Al-Fatihah 7, sisanya beliau baca surat yang lain. Menunjukkan kadang beliau membaca surat lain setelah Al-Fatihah, walaupun di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Terus masih dibolehkan pula? Masih dibolehkan pula jika kadang-kadang membaca dari pertengahan surat. Jadi nggak mesti kita dari awal, namun potong dari pertengahan, atau mungkin ada yang dari ayat-ayat akhir gitu sampai akhirnya. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat subuh pada rakaat pertama ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina
wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 136. Ambil tengah-tengah, tidak dari awal surat Al-Baqarah. Terus lalu pada rakaat kedua. Lalu pada rakaat kedua, di antara yang beliau baca, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi ini potongan juga. Ini bahkan kalau ini sebagiannya, ini cuma potongan saja. Ini ada ayat utuhnya. Namun ini diambil dari pertengahan surat Ali Imran. Terus hukum asalnya, surat yang dibaca dalam solat sunnah boleh dibaca pula pada solat fardu kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Jadi kalau ada dalil yang katakan Nabi SAW ini baca pada solat sunnah, boleh juga kita baca pada solat wajib. Atau beliau baca pada solat wajib, boleh kita praktekkan juga pada solat sunnah, kecuali ada dalil khusus. Sekarang kita lihat dalil ini praktek dari Abu Bakar. Dari Abu Abdillah As-Sunabihi ia berkata, aku tidak di Madinah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di belakangnya aku melaksanakan sholat maghrib. Abu Bakar ketika itu membaca pada 2 rakaat pertama dengan surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran, dan surat dari Qisarul Mufassal, dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Lihat, ada surat namanya Qisarul Mufassal. Nanti saya jelaskan lebih lengkap pada edisi pekan depan insyaallah. Kalau ini disebut Qisarul Mufassal. Mufassal itu ayatnya dipotong pendek-pendek. Mufassal itu dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Kemudian nanti dibagi jadi 3 nanti. Ada nanti dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas namanya Qisarul Mufassal. Surat pendek-pendek lagi, lebih pendek lagi dari potongan yang pendek tersebut. Berarti surat Qul Huwallahu Ahad masuk mana? Nah, Qisarul Mufassal. Nanti ada sifatnya Tiwal Mufassal, yang potongannya pendek namun sifat ayatnya itu ayatnya banyak. Surat Qaf itu masuk yang Tiwal Mufassal. Ada yang pertengahan, Awsatul Mufassal. Ya, itu dari surat An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha. Berarti surat Asy-Syams, Al-Lail, surat Al-Lail. Ya. Itu disebut surat yang mufassal namun pertengahan. Nah, nanti pada kesempatan berikut nanti kita akan lihat kapan Nabi baca surat Tiwal Mufassal, kapan Nabi SAW baca surat Awsatul Mufassal, kapan beliau baca surat Qisarul Mufassal. Kalau tadi kita bahas sholat apa ini? Maghrib. Apa sholat Abu Bakar tadi? Sholat maghrib. Jadi kebiasaan kalau sholat maghrib suratnya Qisarul Mufassal. Berarti sah-sah saja pakai kul. Boleh nggak? Boleh. Dia praktekkan Qisarul Mufassal. Kok imamnya gitu terus? Bilang aja, wah itu Qisarul Mufassal, kamu aja nggak tahu. Ya. Membela imam gitu ya. Padahal imamnya cuma seputar itu aja. Terus kemudian Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdiri pada rakaat ketiga dan aku mendekatinya sampai-sampai pakaianku menyentuh pakaiannya. Aku mendengar ketika itu beliau membaca surat Al-Fatihah Ummul Quran dan membaca ayat. Nah, ini setelah Al-Fatihah baru dia baca ini lagi ya. Berarti masih sempat nanti setelah ini di rakaat ketiga ya. Beliau baca ayat lagi. Ayatnya apa? Lihat. Beliau membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami.
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, lihat, berarti tadi kan didengar oleh siapa tadi? Awalnya itu Abu Abdillah. Dia itu dekati ini. Dekati Abu Bakar baru dia dengar. Oh, berarti bacaan ini tidak jahar. Karena dia pengen tahu kan, ini setelah Al-Fatihah ini Abu Bakar baca apa lagi ini? Ternyata dia masih sempat baca setelah Al-Fatihah. Abu Bakar baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu jadi dalil boleh setelah Al-Fatihah untuk qiraat ketiga masih boleh baca ayat. Iya kan? Masih boleh baca ayat. Berarti totalnya kalau tadi 7 ayat Al-Fatihah tambah dengan ayat ini jadi 8 ayat. Masih dibolehkan. Dan ini diambil potongannya dari pertengahan apa dari awal? Ali Imran ayat berapa tadi? 8. Nah, itu dari pertengahan, tidak dari awal. Dan di sini jadi dalil untuk rakaat ketiga bacaannya tidak jar. Makanya tadi ini saya nggak tahu yang ini ikut sholat apa enggak tadi Abu Abdillah. Karena dia dekat-dekat sampai dia bilang pakaiannya dekat dengan pakaiannya Abu Bakar. Atau boleh jadi ya dia cuma berdua saja dengan Abu Bakar sholat. Kemudian dekat kan? Bisa dekat. Ya. Ada kemungkinan macam-macam. Nah, dia dekat baru dia dengar. Abu Bakar dia baca setelah Al-Fatihah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sah-sah saja karena Abu Bakar khulafaur rasyidin. Sehingga kamu menuduh ini berbuat bid'ah nggak bisa. Karena Abu Bakar levelnya itu khulafaur rasyidin. Sedangkan Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran khulafaur rasyidin, dianggap satu level. Ya, ajaran Rasul berarti ajaran khulafaur rasyidin juga sama dengan ajaran Rasul. Kalau Abu Bakar baca doa tadi dan ini dibaca pada rakaat ketiga yang sir, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar sahabat yang mulia seperti itu saja masih meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pentingkan itu, dia baca itu ketika dia sholat. Ya. Walaupun ini ayat namun isi kandungan dari ayat ini kan doa. Ya, isi kandungan dari ayat ini doa. Walaupun tadi tujuannya baca namun isinya itu adalah doa. Maka dia pentingkan sekali, apalagi ini letaknya setelah Al-Fatihah karena dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Lalu dia baca lagi setelah Al-Fatihah ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Menunjukkan pentingnya meminta hidayah kepada Allah. Baik, selanjutnya saya jawab dulu beberapa pertanyaan. Setelah proses pemakaman selesai, apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah ada doa khusus sesuai sunnah setelah proses pemakaman selesai? Kalau dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, mintalah kepada saudaramu tadi, mintalah kepada Allah supaya dia dapat ampunan dan dia dapat as-sabar, kekokohan dalam iman. Maka para ulama membuat rangkaian dari hadis tadi, doa Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampunilah dia yang meninggal tadi. Ya Allah, kokohkanlah dia, yaitu kokohkanlah imannya untuk menjawab pertanyaan kubur. Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena kalau peziarah pergi, maka ketika itu langsung datang malaikat Munkar dan Nakir. Ya, kalau peziarah itu sudah pergi. Namun ini ada yang akal-akalan. Peziarahnya jangan pergi-pergi. Nah, ini jadi amalan bid'ah lagi nih. Gimana biar malaikat Munkar Nakir jangan dulu datang? Nah, maka dibaca Al-Quran non-stop
7 kali 24 jam. Ada yang pakai nyetel murotal aja, itu ada. Namun kalau ini enggak ini, tapi yang ini ada bentuknya itu, jadi dia nyewa satu keluarga. Ya, nyewa satu keluarga. 1 minggu tuh dikasih 3 juta. Saya bilang ini masih sedikit ini 3 juta ini. Ya, dikasih 3 juta. Jadi gantian ini satu rumah ini ada bapak ibu terus ada anak-anaknya, itu giliran tuh 5 orang misalnya, itu ganti itu 24 jam itu sampai 7 hari dikontrak. Besar kan? Itu jadi bisnis luar biasa itu. Jadi cuma golek duit saja itu. Cari-cari perkara. Malaikat mungkar nakir siapa yang mau halangi datang coba? Balik lagi. Mau kamu orang soleh orang apa? Siapa yang mau halangi malaikat mungkar nakir datang? Nggak ada yang bisa halangi. Kayaknya pernah ada kiai yang ngomong apa, kalau malaikat mungkar nakir tuh nggak mungkin datang di kuburan ini karena peziarah datang terus bolak-balik. Siapa yang mau halangi malaikat mungkar nakir walaupun itu kiai sakti sekalipun? Siapa yang mau halangi coba? Kalau Allah takdirkan itu sudah pergi, mau pergi kek mau enggak kek, itu kan cuma ibarat saja. Rata-rata kalau sudah dimakamkan ya peziarah itu pada pergi kan, pulang dulu. Kan ibarat. Bukan berarti malaikat mungkar nakir nggak akan datang. Itu jadi bisnis bid'ah tadi kayak gitu itu. Cuma golek duit saja. Apakah harus milih satu mazhab untuk diamalkan? Bolehkah tidak memilih mazhab sama sekali? Boleh saja. Bahkan ada di kalangan ulama itu terbagi 2. Ada di kalangan yang memang menganjurkan pokoknya bermazhab. Ada yang anti mazhab sekali. Coba nanti baca di buku-buku karya Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani itu. Imam Asy-Syaukani lagi apalagi lebih keras itu. Dia menentang itu kalau ada orang yang bermazhab. Ya, namun kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan boleh bermazhab dengan tujuan sebagai jalan untuk belajar. Apalagi pemula. Belum punya dasar apa-apa, bermazhab lebih menguntungkan dia. Karena dia tidak bingung dengan berbagai macam pendapat. Dia nggak bingung dengan berbagai macam khilaf. Awal belajar ya terima dulu apa adanya. Sama, kita sudah dididik di SD, ya, kurikulum SD sampai SMP, SMA, itu dengan satu mazhab itu. Coba kalau ketika di SD kamu sudah macam-macam mazhab coba. Di pendapat ini kalau Al-Fatihah bagi makmum, ya, itu ada beberapa pendapat. Anak SD bingung nanti jawab ujian. Dia bingung nanti, ini pakai pendapat apa nih? Soal-soalnya jangan-jangan salah nanti. Dia protes soal coba. Dia mau jawab ini, ini mazhab Syafi'i apa mazhab apa? Sudah bingung anak SD. Iya kan? Karena dibingungkan untuk ini. Dia belum saatnya. Saatnya dia cuma pegang satu pendapat. Karena yang penting dia amalkan dulu, amal dulu. Ibadah ada dulu. Itu pentingnya. Belajar kayak gitu kalau satu. Jadi nggak bingung. Jadi mau bermazhab boleh, asalkan tidak fanatik. Jadi dia belajar ini thariqah untuk belajar, metode belajar awal-awal. Nah setelah dia punya kemampuan nanti untuk, ya, dia punya kemampuan, dia belajar terus, kemudian punya kemampuan bahasa Arab, atau dia hadapi dengan guru-guru yang menyampaikan berbagai macam pendapat. Nah itu baru tersaring dia dengan pendapat-pendapat yang lain. Lalu jika ingin pindah mazhab bagaimana? Tadi maka saya beri masukan seperti itu. Kalau awal-awal boleh sebagai jalan untuk belajar. Kalau di Indonesia khususnya Jogja baiknya memakai mazhab apa? Kalau di tanah air kita itu mazhab Syafi'i. Mau orang Jogja juga asalnya juga mazhabnya mazhab Syafi'i. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah share hotspot atau wifi termasuk sedekah? Apa berarti namanya itu? Tethering tadi ya. Boleh saja dia nggak kasih ini berarti ya, password ya. Langsung pakai aja gitu. Bisa saja untuk orang yang kere-kere gitu nggak punya paket. Boleh. Tergantung niatmu. Ini kayaknya sampai kanan kiri saya ini nggak ada ini paket ini. Saya sedekahin, boleh aja. Namun masalahnya kalau dia pakai yang salah, nah kamu nanti kena dosa kalau kamu tahu dia pakai yang salah. Namun kalau nggak tahu ya bebas.
Ya, berarti sudah bantu, apalagi ada orang butuh bantuan di situ. Jika seorang membuat konten video di YouTube tentang sesuatu yang bermanfaat, apakah itu bisa menjadi amal jariah baginya? Bisa, kalau itu ada manfaat, dipakai terus ilmunya tadi, bisa jadi amal jariah. Saya berdakwah lewat sosmed. Ketika posting yang like kok sedikit, lalu kita down karena menganggap postingan kita tidak ada yang lihat. Ketika ada yang like, kita senang karena kita menganggap banyak orang yang lihat postingan kita. Bagaimana hukumnya Ustaz? Berarti kamu posting cuma cari like saja. Padahal gambar itu, kalau misalnya gambar atau tulisan, orang nggak mesti kasih like untuk kamu. Namun dia cuma baca aja, dia perhatikan gambar tadi. Kalau di Instagram itu ada like, ada reach kan, ya kan? Reach itu kecenderungan dia lihat kan, dengan dibandingkan dengan like-nya di bawahnya itu. Kalau reach dia lihat ini, oh ini lihat banyak ini, dia nggak mesti kasih like. Jadi ada orang yang baca, maka sampaikan saja. Mau ada yang baca, mau ada yang enggak. Kalau itu ilmu bermanfaat, ada yang baca di situ pasti, insya Allah. Ya, ada teman-teman yang lihat, oh ini status apa ini, dia baca itu, nggak mesti dia kasih like untuk kamu. Maka perbaiki niat. Adakah kiat-kiat menyucikan hati? Karena saya mudah iri terhadap nikmat, kesolehan dan kealiman orang lain. Apakah ada kitab rujukannya? Kalau ini bukan iri di sini, ini bukan hasad ya. Kalau ingin seperti orang lain, ingin seperti dia soleh, ingin seperti dia alim, ini namanya ghibthah. Hasad yang baik, iri yang baik. Tidak bermaksud nikmat orang lain hilang, tidak maksud orang itu kesolehannya hilang, kealimannya hilang, enggak, tetap ada. Bahasa gampangnya ghibthah itu kamu ingin menyamai dia atau bersaing dengannya dalam kebaikan. Kalau seperti ini terpuji, malah memotivasi untuk beramal. Nah, kalau mau tahu buku-buku kayak gini, berarti cari buku-buku yang mengajarkan motivasi untuk beramal. Ada beberapa buku tentang itu. Apakah ada batasan mengenai membalas orang yang jahat pada kita? Semisal dipalak, ada yang begal, terus bolehkah kita mencelakai dia? Dan bagaimana jika dia tidak sengaja terbunuh atau terlukai? Kalau ada yang rampas serta kita dengan paksa, kemudian kita membela diri, maka seandainya kita itu selamat, dia yang mati, yang tadi mau rampok tadi yang mati karena kita yang membela diri, maka tidak dihukumi dengan hukuman kisos karena kamu bunuh dia berarti balas bunuh lagi, enggak, karena ada sebab. Sebaliknya kalau kamu yang mati karena bela diri tadi lawan dia yang mau merampok, berarti kamu dikatakan syahid. Ya, dikatakan syahid. Istilah saja syahid dari sisi pahala. Namun bukan syahid seperti mati di medan perang, namun syahid dari sisi pahala. Bagaimana dengan tangan kidal? Karena kalau makan selalu pakai tangan kiri, apakah dapat keringanan? Ini cuma pembiasaan. Taruhlah tangannya kidal, namun kalau dia biasakan makan dengan tangan kanan, insya Allah akan terbiasa dengan tangan kanan. Namun mungkin untuk yang lainnya dia pegang raket atau dengan kakinya dia tendang bola yang kuat kaki kiri, biasa. Namun kalau makan usahakan tetap dengan tangan kanan. Sesuai sabda Nabi SAW, kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan Nabi SAW katakan setan biasa makan dengan tangan kiri, manusia disuruh makan dengan tangan kanan. Surat Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku di hari kelahiranku, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, yaitu di hari kelahiranku, di hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan. Apakah ini jadi dalil? Apakah Nabi Isa mengucapkan selamat ulang tahun untuk dirinya? Enggak, ini lagi menjelaskan berita. Di situ enggak ada itu. Nabi Isa bilang ini bukan tadi kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini bukan ucapan selamat ulang tahun. Ya, cuma menunjukkan berita saja, pemberitaan. Nabi Isa diberikan keselamatan ketika lahir, ketika wafat, ketika dibangkitkan.
Apa hukumnya tumbuhan ganja yang dijadikan bumbu masakan atau tumbuhan semisal ganja seperti itu? Karena di sebagian tempat tumbuhan ganja dijadikan bumbu masakan atau penyedap masakan ataupun dibuat sayur misalnya. Tergantung fungsi. Maka obat narkoba itu terlarangnya dari sisi ya. Narkoba singkatnya dari apa? Narkotik. Terus yang terakhir apa? Obat-obat terlarang. Narkoba. Obat terakhir apa? Aditif, bukan. Ini penggunaannya yang berlebihan baru bermasalah. Ya, ada yang dibius, ya, misalnya ada yang dibius, dia pakai bius di situ. Kalau dia pakai ini dengan niatan untuk tadi biar ketika di operasi itu nggak terasakan sakit lagi, dia butuh itu. Namun kalau sudah pakai berlebihan, nah itu baru terlarang. Maka demikian dengan ganja juga. Kalau niatannya untuk pakai untuk sayur, boleh-boleh saja. Karena dia tidak fungsikan seperti narkoba nantinya. Beda. Kalau dosisnya juga beda kan di sini. Sayur dengan pakai untuk narkoba tadi beda kan? Beda. Maka sudah penggunaannya pun juga berbeda. Saya pernah mendengar hadis, barang siapa mati dalam keadaan tidak memiliki amir, maka ia mati jahiliyah. Apakah hadis tersebut sahih? Sahih. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki amir, maka mata mitatal jahiliyah, mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, sekarang pengertiannya apa mati jahiliyah di sini? Ingat orang-orang musyrik dahulu, Nabi SAW katakan seperti ini, orang-orang jahiliyah dahulu tidak punya pemimpin. Sehingga dikatakan mati seperti matinya jahiliyah, berarti matinya seperti orang-orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Apakah maknanya sini mati kafir? Enggak. Namun orang yang biasa mengklaim adanya baiat pada kelompok tertentu pakai dalil ini. Kamu harus punya amir, harus berbaiat kepada amir. Kalau kamu mati enggak punya amir, maka matimu mati jahiliyah, alias kafir kamu. Salah dalam memaknakan hadis. Ya, padahal hadis ini maknanya mati seperti matinya jahiliyah karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin. Apakah kita wajib dalam beragama ini harus bermazhab? Tadi sudah. Apakah ada dalilnya jika bersedekap itu tidak dianjurkan? Apakah dalilnya jika bersedekap itu tidak dianjurkan seperti pemahaman Imam Malik? Iya, Imam Malik berpendapat seperti itu, yang tepat seperti kita sudah bahas kemarin, ya, ketika berdiri baca surat tetap bersedekah. Kita lanjut lagi sesi tanya jawab sampai jam 8. Jika hukum GoPay adalah riba, bagaimana dengan saldo Trans Jogja? Saya rajin menggunakan TJ dan untuk memudahkan pembayaran saya mengurus kartunya. Kartu ini sangat praktis karena tinggal tap atau tempel saja saat mau membayar dan saldo terpotong. Terdapat perbedaan kebijakan harga. Saat bayar cash harganya 3.500. Namun saat menggunakan itu kartu tadi maka harganya jadi Rp2.700. Pengisian saldo dilakukan di halte tadi kepada petugas TJ langsung. Ini saya tinjau ulang lagi tentang TJ di sini. Bagaimana hukumnya menggunakan obat yang notabene termasuk hasil ritual ibadah orang kafir yang dijual atau dibebaskan sementara sudah mendapat izin MUI? Obat tersebut coba tanya ke saya langsung, saya belum paham obatnya. Ustadz, apakah doa ini yang kemarin-kemarin boleh dibaca saat sujud tahiyat pertama dan kedua? Boleh, namun dibaca pada tahiyat kedua saja. Tahiyat pertama baiknya tidak ada doa. Ustadz, anak ingin bertanya, jika ada anak wanita dari hasil zina, kemudian ibunya tidak menikah sampai si anak itu dewasa, apakah jika anak wanita itu menikah harus wali hakim yang menjadi walinya? Sekalipun dia memiliki kakak laki-laki, namun dari zina pula, dan pada akte kelahiran hanya tertulis nama ibu saja.
saran saya untuk ini serahkan semuanya ke wali hakim kalau mau menikah. Al-waladul firash wal ahiru al-hajaru. Kata Nabi SAW, anak disandarkan pada pemimpin, pada pemilik keranjang. Sedangkan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Maka bapak biologisnya kalau ada bapaknya pun baiknya tidak jadi wali nikahnya. Maka solusi yang paling bagus serahkan kepada wali hakim. Bolehkah mencium istri ketika hendak ke masjid sementara kita sudah wudhu? Kemarin kesimpulannya bersentuhan lawan jenis batal wudhu enggak? Tidak. Maka tidak membatalkan wudhu. Nabi SAW pernah melakukan seperti itu pula. Bagaimana hukumnya buang hajat menghadap kiblat sementara kondisi toilet tidak menggunakan menghadap ke arah lain? Kalau dalam mazhab Syafi'i rinci. Kalau di luar bangunan karena tidak ada pembatas langsung, maka tidak boleh menghadap kiblat saat buang hajat, begitu pula tidak boleh membelakanginya. Namun kalau berada dalam bangunan, kalau dalam mazhab Syafi'i dalam bangunan dianggap ada penghalang, sehingga tidak masalah. Ya, ada penghalang maka dianggap tidak menghadap langsung. Maka ketika itu tidak ada larangan kalau dalam bangunan. Yang dilarang tadi cuma di luar bangunan saja. Dan itu yang lebih tepat sebagaimana Ibnu Umar pernah naik ke atas rumah Hafsah, saudara perempuannya berarti. Kemudian dia lihat Nabi SAW itu buang hajat dan ketika itu beliau berada dalam bangunan. Dan ketika itu Nabi SAW menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ketika calon legislatif memberikan suatu barang kepada warga dengan berharap mendapat dukungan dari warga, apakah itu termasuk suap menyuap? Bagaimana hukumnya menerima barang dari caleg tersebut? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi yang memberi suap, al-murtashi yang menerima suap. Berarti bagi yang memberi kena laknat, yang menerima juga kena laknat. Ada yang jadi calonnya, penghubungnya juga kena laknat pula karena dukung dalam maksiat. Berarti kesimpulannya, uang yang diterima boleh dimanfaatkan enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus mau diapain? Hah? Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pokoknya untuk fasilitas umum yang bukan kepentingan di situ. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau waktu sholat pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat pendek, ya, lalu pada rakaat kedua lupa membaca surat pendek, apakah sholatnya sah? Tadi yang wajib apa? Baca apa? Surat Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Mau bertanya kaitan dengan tadi sudah. Teman saya mengidap penyakit tertentu, penyakit tersebut bermasalah pada ovarium yang menyebabkan siklus haidnya bisa jadi hanya 1 atau 2 kali dalam setahun. Namun terkadang tiba-tiba keluar darah sangat sedikit dan hanya sehari, tapi itu bukan darah istihadhah. Dia ragu, Ustadz, apakah dia harus tetap mandi wajib ataukah tidak? Kalau wanita yang sudah punya siklus, maka dia pakai patokan siklusnya itu berapa lama. Misalnya sudah 7 hari, lantas di hari kelima berhenti, tapi nanti pagi berhenti, nanti sore atau malamnya lanjut lagi, maka tetap makanya tadi pakai patokan siklus karena sudah punya siklus rutin. Yang kedua, kalau tidak punya siklus, maka yang jadi patokan adalah melihat dari warna darah. Kalau dia yakin itu darah haid, maka yang dihukumi itu adalah darah haid. Maka selama darah haidnya itu ada, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Terus yang ketiga, kalau tidak ada siklus rutin, tidak bisa juga membedakan warna darah, maka yang jadi patokan adalah melihat dari kebiasaan wanita sekitar. Kalau wanita sekitar itu biasanya 7 hari gitu, maka dia pakai patokan 7 hari untuk masa haidnya. Ustadz, mohon penjelasan pendapat yang membaca ulang surat Al-Fatihah bagi makmum. Itu tadi untuk pendapat Syekh As-Sa'di di sini. Beliau perintahkan
imam baca Al-Fatihah, sholat munfarid baca Al-Fatihah, orang yang jadi makmum juga baca Al-Fatihah. Namun sebagaimana kesimpulan yang kemarin, makmum cukup mendengar imam dan bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Ustadz, bolehkah kita menjaharkan bacaan sholat zuhur, sholat duha, bahkan sholat sunnah qobliyah subuh saat sedang sendirian, dengan tujuan agar sholatnya lebih khusyuk? Nanti kalau sholatnya ini, kalau untuk yang sunnah-sunnah seperti ini atau untuk sholat zuhur tadi sudah disebutkan isyarat, kadang boleh dikeraskan, ya kadang boleh dikeraskan atau dijaharkan. Kalau kita lihat lebih lengkapnya nanti di pembahasan berikutnya, insya Allah ada tambahan lagi. Ustadz, kami baru saja mendapat kabar bahwa teman sekelas kami qadarullah meninggal dunia siang ini, namanya Andi Rifai. Barangkali Ustadz dan jamaah hendak mendoakan. Ustadz, jika saya dan teman-teman sekelas ingin sholat jenazah tapi tak bisa karena jauh, bolehkah kami sholat gaib? Apakah itu ada di dalam syariat? Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Adapun untuk sholat jenazahnya, tidak ada lagi sholat jenazah, berarti ada jenazah di depan. Yang ada sholat gaib. Sholat gaib yang tepat, sholat gaib dilakukan ketika jenazah ini belum disolatkan sama sekali. Seperti Raja Najasyi dulu, dia berada di tengah-tengah kaum Nasrani, meninggal dunia, dan memang tidak ada yang nyolatkan. Maka Nabi SAW dari jauh, dari Mekah sana, dari Mekah atau Madinah, Nabi SAW itu nyolatkan Raja Najasyi tadi. Padahal berada di seberang, itu berada di Habasyah. Menunjukkan bahwasanya syariat sholat gaib yang tepat itu kalau jenazah tadi belum disolatkan sama sekali. Nah, baru nanti ada yang sholat gaib ketika itu. Maka saran saya cuma cukup doakan saja, mudah-mudahan dosa-dosanya dimaafkan. Seperti baca ketika doa saat kita itu sholat jenazah, doa itu bisa dipanjatkan untuk ditujukan pada dia langsung tanpa melakukan sholat. Ustadz, perlukah membaca kalimat istirja pada orang yang terkena musibah? Kalau kita dapat musibah bisa baca kalimat istirja. Kalau kita dengar orang lain kena musibah juga bisa baca doa istirja, yaitu bacaannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bolehkah belajar teologi Islam? Boleh untuk yang berkepentingan saja, yang berkepentingan untuk jaga agama ini, bantah syubhat-syubhat gitu, syubhat-syubhat dari non muslim dari luar gitu, maka dia boleh pelajari sekadar kebutuhannya saja. Teman saya memiliki nazar untuk berpuasa Senin Kemis 3 bulan berturut-turut. Senin Kemis 3 bulan berturut-turut, berarti berapa kali itu? 8 kali 3 8 kali 3 ya kan? 24 kali berarti ya. Jika diterima di universitas, dan sekarang dia benar sudah diterima di universitas tersebut, ia mulai melaksanakan nazarnya pada 11 Februari 2019, dan jika dihitung berarti nazar tersebut selesai di bulan Mei, padahal bulan Mei ini sudah masuk bulan puasa Ramadan. Sebentar, Februari 3 bulan kan? Februari, Maret, April, oh iya ada Mei di situ ya, masuk. Maka sisanya nanti setelah bulan Ramadan baru dia tunaikan nazarnya tadi. Gak masalah, karena ada uzur di bulan Ramadan. Bagaimana cara menjelaskan kepada seorang yang ketika ia mendengar seorang alim menerangkan tentang perbedaan akidah salaf dan firqah-firqah lainnya, seperti ada Asy'ariyah, Naksabandiyah dan lain-lain, lalu ia berkomentar, jangan suka membanding-bandingkan, itu nggak baik. Boleh jadi yang dengar ini juga masih awam. Kalau masih awam jangan kamu sampaikan kayak begitu, nanti dia menganggap kamu ini kok langsung nyesat-nyesatkan orang gitu. Sampaikan yang baik-baik dulu. Nanti kalau dia sudah tertarik ya, atau dia bertanya ini aliran ini benar nggak, ini pemahaman ini benar nggak, nah itu baru kamu beritahu. Maka tidak semua kita mesti nyampaikan pada orang awam gitu. Contoh di sini saya kasih gambaran. Misalnya tadi kamu sudah pelajari firqah ini macam-macam, terus kamu bawa ke desa. Hati-hati dengan Syiah. Simbah-simbah bingung juga, Syiah ini apa ini masih ini bicara. Dia padahal nggak tahu, malah dia jadi penasaran itu kan, dia cari tahu lagi. Wah ini Syiah ini apa ya, dia cari tahu tentang itu. Jadi problem bagi dia, bukan jadi malah
Dia jauhi, bisa jadi dia cari pelajari. Wah, asik ya kayak gini ya. Kok zikirnya ini enak sekali ya. Nah, kamu beritahu sufi apa gitu. Ya, kamu nggak kasih tahu kesesatannya itu gimana, kamu terangkan kayak gini, dia penasaran lagi. Sufi itu apa? Akhirnya dia dapat pelajaran lagi. Sufi ini kayak gini bagus kok, mas itu salah ternyata. Ya karena memang belum waktunya. Maka kalau belum waktunya jangan dulu. Tunggu waktunya pas gitu, dia sudah bisa nerima ataukah belum. Nah itu baru disampaikan. Apa perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Jika benar pencetus Mu'tazilah adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang masih satu sanad dengan Abu Musa al-Asy'ari. Saya nggak tahu kalau Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Musa al-Asy'ari itu satu sanad. Cuma belakangnya sama-sama al-Asy'ari, belum tentu sama-sama gitu. Jadi nggak benar ini satu ini. Yang jelas Abu Hasan al-Asy'ari pemahamannya dia melalui beberapa fase ketika itu. Ya. Dia melalui beberapa fase. Yang jelas yang Asy'ari yaitu fasenya yang salah satu fase yang dia lewati. Namun setelah fase Asy'ari ini dia mulai rujuk dan dia mempelajari kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan dia rujuk dari pendapatnya Asy'ari. Sebelumnya ada pemahamannya Maturidiyah, kemudian berpaling pada Asy'ariyah, baru kemudian Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada beberapa fase yang dilewati oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Sehingga kalau dibilang sama dengan Abu Musa al-Asy'ari juga nggak benar. Saya belum tahu tentang hal ini. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya anak tiri? Apakah mahram dengan orang tuanya atau ibu tirinya? Gini, saya jelaskan dulu tentang ada istilah robibah. Nanti kalau tentang mahram tolong dibaca surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Selain yang disebutkan mahram dalam ayat 22, 23, 24 ini, selain itu nanti itu berarti bukan mahram. Ya, karena di akhir ayat 24 nanti disebutkan dan dihalalkan bagimu selain itu. Berarti cuma disebutkan saja yang masalah. Contoh misalnya robibah, ada istilah sini robibah. Robibah itu ini laki-laki nikah dengan perempuan, bawa anak perempuan. Jadi istrinya ini bawa anak perempuan, dia nikah dengan ini. Nah anak perempuan ini bagi bapak tirinya, ini kata sebut bapak tiri ya. Bapak tiri ini namanya robibah. Selama dia mengasuh anak ini dan ini sudah nikah dan bersetubuh dengan istrinya, maka robibah ini jadi mahram dan sifat mahramnya mahram mu'abbad, mahram selamanya. Mahram selamanya maksudnya apa? Kalau laki-laki ini cerai dengan ibunya, maka tidak boleh nikahi anak perempuan tadi yang robibah, karena sudah jadi mahram selamanya. Nah ini bapak ini dengan anak tiri, dengan anak perempuan tiri dari istrinya tadi. Nah sekarang saya bahas lebih lebar lagi. Ini sekarang perempuan ini punya anak perempuan kan, terus laki-laki ini punya anak laki-laki. Ya, punya anak laki-laki. Kalau bagi ibunya ini masih punya hubungan ini masih boleh. Artinya masih mahram. Namun yang ini tadi anak laki-laki ini dengan anak perempuan tadi gimana? Mahram apa bukan? Hah? Sama-sama dia sebut saudara tiri kan berarti. Mahram apa bukan? Bukan. Boleh nikah atau tidak? Boleh. Kalau begitu, kalau statusnya kayak gini bukan mahram, boleh nggak dua-duaan? Tidak boleh. Dia dengan saudara tirinya tidak boleh dua-duaan. Baiknya satu rumah enggak? Ya, baiknya tidak satu rumah. Jadi kesimpulannya pelajari dari situ. Nanti lihat lagi surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Saya takmir masjid. Di masjid kami ketua takmir dalam hal ini yang lebih sepuh memerintahkan untuk mengedarkan kotak infak saat khutbah. Kami sebagai pelaksana, kami sudah mencoba diskusi, namun beliau tetap pada pendiriannya dan menganggap hal itu tidak mengganggu proses sholat Jumat. Kami akhirnya mengedarkannya. Apakah kami berdosa? Baiknya tidak diedarkan ketika khutbah Jumat berlangsung. Yang pertama, ini termasuk aktivitas yang tidak boleh ada ketika dengar khutbah. Yang kedua, ganggu konsen jamaah. Terus solusinya gimana? Yang ketiga, solusinya mending kotak infak taruh di luar. Kalau itu kelihatan kecil ya sudah buat besar.
Nah, taruh di pintu masuk ada 2, buat 2 kotak infak. Kalau takut tuh hilang ya digembok gitu, ya. Terus buat kotaknya lebih besar lagi. Dia mau bawa lari gimana kalau kotak besar kayak gitu coba? Ya. Dan ada waktu tertentu dia ambil kotak infaknya tadi. Ini solusi. Sehingga nggak banyak itu aktivitas ini ketika khutbah Jumat itu berlangsung. Ya, ini mengganggu, kanan kiri mesti ngedarkan lagi, ambil uang lagi. Kalau sebelum nggak apa-apa, setelah imam itu naik mimbar, aktivitas ini berhenti. Namun sebelumnya ini mau beredar silakan. Ya, itu lebih aman dalam hal ini. Wallahu a'lam. Menghafal Al-Quran di hati atau di otak? Apa nih maksud pertanyaannya? Pakai hati, pakai otak ya? Sudah gak usah dijawab aja lah. Saya juga pusing mikirnya. Apa fadilah membaca surat Yasin tiap malam? Dan kalau mau merutinkan tiap malam, lebih afdol mana? Surat Al-Muluk atau surat Yasin? Lebih afdol surat Al-Muluk dibaca sebelum tidur. Sedangkan surat Yasin, hadis-hadis yang bicarakannya dhaif, lemah. Ya. Walaupun itu dibawa oleh para ulama ketika itu. Nah, namun kalau nggak melalui penelitian dan hasil penelitiannya dhaif, maka tidak boleh dipakai. Sehingga surat Yasin pokoknya amalkan biasa saja, yaitu kalau mau baca ya baca. Namun kalau khususkan pada waktu tertentu, nah itu yang masalah. Apakah boleh sholat berjamaah di atas kendaraan, contoh bis atau mobil? Gini, kaidah untuk sholat wajib itu baiknya turun dari kendaraan. Sholat wajib artinya tidak dilakukan di atas kendaraan. Ada waktu kita bisa turun untuk sholat wajib, maka baiknya dilakukan ketika turun dari kendaraan. Itu lebih aman. Nah, kecuali selama waktu sholat tadi kita tidak bisa turun dari kendaraan. Misalnya sholat subuh, paling sering sholat subuh. Naik bis, bisnya nggak mau berhenti. Mau berhenti nanti jam 7 pas sarapan pagi. Ya sudah, berarti laksanakan sholat di atas kendaraan. Namun apakah berjamaah? Kalau saran saya sini mau bentuk berjamaah juga sulit. Maka saran saya sholat sendiri-sendiri saja di tempat masing-masing. Ustadz, apakah ada urutan untuk memotong kuku? Kuku mau potong dari jari yang mana? Bebas, tidak diatur dalam syariat. Mau kamu dari jempol kek, kelingking kek, tengah kek, terserah, bebas. Justru kalau diatur repot orang. Waduh, salah tadi saya salah potong. Coba. Repot kan dia. Sesuatu yang kita tidak diatur sudah dibebaskan. Malah jenengan kasih aturan kayak gini, repot tadi. Ya sudah kita lanjut gimana lagi nih. Nah, dia pikir lagi bingung. Ya kan? Kalau dibebasin sudah dibebasin. Gak usah sampai diatur-atur. Sama kita zikir nih. Zikir pakai jari kan? Nah, sekarang pakai jari apa kalau gitu? Urutannya dari mana? Bebas. Kamu gak usah atur-atur. Waduh, tadi kok saya sudah mulai dari kelingking. Gimana kalau saya ini mulai dari yang ini gitu. Repot. Gak diatur berarti bebas. Jadi mudah kita gitu. Jadi gak semua diperketat terus. Justru kalau semua diatur kayak gitu, apa-apa sulit. Ya. Beberapa hal kita diberi kebebasan, maka kita atur bebas juga di situ. Wallahu a'lam. Dan bagaimana cara untuk buang air kecil sampai tuntas? Ya kalau yakin sudah berhenti, ya sudah, setelah itu dibersihkan. Itu sudah tuntas. Mengenai hari kiamat, apakah ada perkiraan kapan ataukah benar-benar hal gaib? Masih gaib. Kalau ada ustadz yang bilang tahun tertentu, biar dia yang hadapi sendiri aja. Terlalu buat sensasi ya, mulai di dunia YouTube dan per-YouTubean dan lain-lain. Sampai saya mau gelari ustadz hari kiamat dia itu. Ngapain coba tentukan kayak gitu? Wong ulama-ulama dulu sudah tentukan kayak gini, dibantah lagi dengan ulama yang lainnya. Wong Rasulullah SAW saya ditanya, ya, mata saat, kapan hari kiamat? Nabi SAW jawab, dan ketika itu Jibril yang tanya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi SAW nggak tahu, Jibril juga nggak tahu. Maka masih jadi hal gaib. Mau tentukan kapan? Nggak usah cabai-cabai tentukan. Tiga lagi.
Salah satu dari keberkahan untuk ilmu syar'i dan mengamalkan sunnah yaitu akhlak seseorang menjadi baik. Iya, benar. Akan berubah dengan ilmu itu, akhlak akan menjadi baik. Bahkan sebenarnya bukan dari kita itu setelah belajar baru akhlak jadi baik, bahkan dituntut pelajari adab-adab dan akhlak juga. Sebagaimana para ulama sering mengatakan, ta'allamil adab qabla tafhamul ilma. Hendaklah kalian itu pelajari adab sebelum memahami ilmu. Abdullah ibn al-Mubarak pelajari adab itu ya 30 tahun. Kemudian dia mempelajari ilmu itu 20 tahun. Dia mempelajari adab itu lebih banyak. Jadi adab dengan akhlak itu harus berbarengan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak, salah satu diunggulkan saja. Dia pelajari akidah saja tuh. Dia banyak mempelajari aliran-aliran sesat saja. Akhirnya nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ilmu ini membuat dia jadi keras. Maka harus diseimbangkan. Maka tanda ilmu jadi baik, akhlaknya juga jadi baik. Apa yang dimaksud dengan istijraj? Apakah termasuk istijraj orang penghafal Al-Quran dan hafalannya atau dobitnya lancar, sedangkan maksiat tetap lancar? Istijraj bagi dirinya. Kok maksiat lancar kok ini hafalannya juga tetap seperti itu, pacaran lagi, terus selalu mendengarkan musik lagi, musibah bagi dirinya. Dan ini lebih parah bagi dirinya, dia tidak pernah sadar kalau dirinya itu salah. Beda kalau dia dapat teguran langsung hafalannya hilang gitu misalnya. Wah, dia baru ditegur ketika itu, wah hafalan saya ini hilang, ini gara-gara saya maksiat nih, karena masih punya pacar nih, karena dengar musik nih kata dia tadi. Itu dia tegur, dia sadar langsung. Namun kalau dia masih maksiat, masih jalan, kok ini dimudahkan untuk ini urusan ini kok baik-baik saja, berarti istidrat baginya dan ini lebih berat untuk dihadapi. Bagaimana hukumnya mengikuti kuis tebak skor? Ada peran serta dari peserta enggak? Enggak, ini di caranya bagaimana ini? Kirim pesan gitu? Enggak? Buka di Instagram. Yang jelas buang-buang waktu saja itu kayak gitu. Kalau ada peran serta dari peserta, misalnya dengan biaya telepon yang lebih mahal, SMS yang lebih mahal gitu, maka judi. Satu lagi. Apakah boleh seorang menggunakan benda tertentu yang disimpan di tempat tertentu seperti kain kafan diletakkan di belakang HP untuk mengingat kematian? Aduh, aneh-aneh wae itu ya. Pakai kain putih saja itu kita sholat itu sudah ingatkan. Nggak usah ini. Kadang juga nggak pengaruh. Ada yang pakai tisu juga putih kan, sama kan? Itu biasa-biasa aja dia kok. Yang biasa para ulama itu anjurkan pakaian putih. Punya manfaat apa? Pakaian putih itu samping lebih bersih, di antaranya juga pakaian ini para ulama katakan hikmahnya lebih banyak ingatkan pada kematian. Nah, itu baru pas. Karena ini jadi anjuran juga. Kalau tadi saya takut itu jimat, malah tadi saya sudah seuzon jimat ini. Ini apa taruh belakang HP kain putih gitu. Ini kan seuzon saya jimat. Apa mau pakai kain ini? Mungkin kain mori yang dia pakai juga kan. Malah untuk nyantet orang di situ. Bolehkah bangun malam hanya dipakai untuk berdoa saja atau witir saja, kemudian berdoa hingga subuh tanpa sholat tahajud? Kalau dikatakan boleh saja. Dan tahajud apa harus jahar jika sholat sendiri? Nanti akan disebutkan kaidah tentang sholat di malam hari. Asalnya sholat di malam hari jahar, sholat di siang hari sir. Itu kaidahnya dulu. Sholat malam hari jahar berarti keras. Sholat tahajud berarti kan malam hari kan, berarti asalnya jahar. Ya, kecuali kalau takut amalannya nanti diketahui yang lainnya, sudah bacaannya didengar untuk dirinya sendiri, diri saja lebih bagus. Kalau memang takut riya, takut yang lainnya tahu dengan amalan-amalan rahasianya. Demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Namun akan dimulai jam 4 dengan kajian siap di Pinang. Insya Allah akan dibagi sekitar 300 buku.
Jadi yang belum dapat insya Allah mudah-mudahan bisa dapat pada pertemuan pekan depan tanggal 11 April besok insya Allah. Bagi yang mau mengikuti silakan hadir lebih awal sekitar jam 4. Nanti infonya tunggu saja di Instagram dan info-info lainnya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.